Indonesia jadi bahasa rasmi negara asing, pangkalan baru Bakamlah, Taiwan tidak sudi tunduk kepada China. Wow, guys, itu adalah judul video yang akan kita reaction pada hari ini, guys. Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel, guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke channel Musa Channel ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, ataupun subscriber kepada viewer-viewer yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik, guys. Aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga hindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction kalau kita tengok di channel Indo Magazine, di mana judul video yang akan kita reaction pada hari ini, Indonesia jadi bahasa rasmi negara asing, pangkalan baru Bakamlah, Taiwan tidak sudi tunduk ke China. Wow. Di mana durasi video ini dalam 8 minit. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video yang akan kita reaction pada hari ini. Jom guys. Wajib bahasa Indonesia, tentera Kamboja. Bakamlah akan bangun pangkalan armada di zon maritim, menolak tunduk pada China. Xi Jinping marah dengan pidato Taiwan. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita terbaru kali ini yang pertama datang dari bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, yang ternyata telah dijadikan bahasa resmi negara Nguyen Vietnam dan bahasa wajib tentara Kamboja. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa bahasa kita Indonesia dijadikan bahasa resmi dan wajib bagi tentara di negara-negara mereka? Apakah mereka ngefans dengan kita? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup mantap kali ini datang lagi dari Bakamlah, Badan Keamanan Laut Indonesia alias Coast Guard-nya Indonesia, yang kini kabarnya tengah bersiap membangun pangkalan armada barunya. Nah, di daerah manakah pangkalan armada Bakamlah baru ini berada? Setelah ini kita bahas. Kemudian nanti berita ketiga yang cukup panas datang lagi dari Taiwan, bos, di mana presidennya yaitu Tsai Ing-wen lagi-lagi menolak tunduk pada China dan berjanji akan terus memperkuat militer Taiwan. Nah, gimana? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, yang pertama berita kali ini admin kutip dari situs tempo.co tertanggal 11 Oktober 2021 hari ini, bos, yang mewartakan bahwa bahasa Indonesia kini ternyata telah menjadi bahasa resmi di negara Vietnam dan juga bahasa wajib bagi tentara Kamboja. Pertanyaannya, mengapa Vietnam dan Kamboja menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa wajib militernya? Nah, yang pertama, mulai dari Vietnam, bos. Pemerintah Ho Chi Minh City pada bulan Desember tahun 2007 silam secara resmi mengumumkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi kedua di negara itu setelah bahasa Vietnam. Dan terkait hal ini, bahasa Indonesia pun akhirnya menjadi sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang di negara Nguyen itu, bos. Dan ternyata alasannya pun simple. Hal ini pun dilakukan Vietnam untuk meningkatkan studi bahasa Indonesia dan menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. Selain itu, tak cuma Vietnam. Yang cukup menarik di sini juga adalah tentara Kamboja, bos, di mana mereka ternyata juga telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib bagi para pasukan militernya. Dikutip dari kemlu.go.id, markas besar Tentara 911 di Kamboja bahkan pernah membuka kelas bahasa Indonesia, di mana tujuannya ternyata adalah agar memudahkan pemahaman dan komunikasi dalam menerima berbagai pelatihan bidang militer yang diberikan oleh Indonesia kepada Kamboja, baik di Indonesia maupun di Kamboja. Nah,
Itulah tadi alasan mengapa kedua negara ASEAN itu menjadikan bahasa Indonesia istimewa di negaranya. Dan sebenarnya tak cuma dua negara ASEAN itu saja bos yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena per bulan Juli tahun 2021 kemarin tercatat sudah ada 30 negara yang juga menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu terdapat 76 lembaga dan 7.638 orang-orang di berbagai negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, tahukah kalian negara mana sajakah itu? Silahkan kalian cocot bacor di kolom komentar bos. Oke, berita mantap kedua datang dari Bakamla Indonesia. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diketahui bahwa ternyata Bakamla saat ini tengah bersiap membangun pangkalan armada barunya untuk zona maritim tengah. Pangkalan ini pun nantinya akan dibangun di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara atau Gorut, Pulau Sulawesi. Nah, jika kita lihat dari peta, lokasi ini pun sangatlah strategis bos, karena tepat di tengah-tengah negara Indonesia dan berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Sulu dan Filipina. Kolonel Bakamla yaitu Asep Budiman pun mengatakan bahwa lokasinya sangat strategis, terlindung dari pulau, aman dari cuaca ekstrim, terdapat jaringan listrik, komunikasi dan air bersih serta terdapat infrastruktur yang memadai. Lokasi lahan baru untuk pangkalan Bakamla ini pun merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Oluhuta. Dan dengan adanya pangkalan armada di Desa Oluhuta ini, maka nantinya dapat meningkatkan jangkauan dan cakupan wilayah operasional armada kapal patroli Bakamla yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Dan nantinya juga akan mengurangi waktu reaksi armada patroli dalam menanggapi kejadian di laut dalam wilayah alur laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II, terutama dalam mengamankan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Filipina yang rawan masuknya penyelundupan senjata api dan bahan peledak, termasuklah juga orang-orang asing bos. Mantap, mantap Jos. Semoga dengan pangkalan baru ini nantinya armada Bakamla kita dapat semakin kuat dan tangguh ya bos. Nah, kemudian berita ketiga yang cukup panas kali ini lagi-lagi datang dari Taiwan. Di saat Pak Xi Jinping bersumpah untuk menyatukan kembali Taiwan ke dalam genggaman China, Presiden Taiwan yaitu Tsai Ing-wen pada hari nasionalnya 10 Oktober kemarin pun tak mau kalah bos. Beliau pun menegaskan dalam pidatonya bahwa Taiwan tidak akan tunduk pada tekanan dari China dan akan mempertahankan cara hidup demokratisnya. Komentar ini pun juga merupakan tanggapan dari komentar Pak Xi Jinping yang bersumpah untuk menyatukan kembali Taiwan ke dalam China. Taiwan menganggap dirinya sebagai negara yang berdaulat, sementara China pun masih memandangnya sebagai provinsi yang memisahkan diri. Kami akan terus memperkuat pertahanan nasional kami dan menunjukkan tekad kami untuk membela diri, untuk memastikan tidak ada yang bisa memaksa Taiwan mengambil jalan yang telah ditetapkan China untuk kami, ujar Tsai Ing-wen. Ini karena jalan yang telah ditetapkan China tidak menawarkan cara hidup yang bebas dan demokratis bagi Taiwan atau kedaulatan bagi 23 juta rakyat kami, ujar beliau. Nah, makin lama makin panas nih bos. Presiden Taiwan dan China pun kini sudah mulai saling sahut-sahutan kata-kata nih bos. Apakah nanti saut-sautan kata-kata ini akan berubah menjadi saut-sautan peluru dan rudal? Semoga saja tidak ya bos. Akhir kata, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make sense. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana dalam satu video ini telah dimasukkan 3 berita sekali. Di mana kalau kita tengok berita yang pertama tadi, di mana bahasa Indonesia ini dijadikan satu bahasa yang wajib untuk dibelajar di Vietnam.
Mantap guys, kalau kita tengok di Vietnam, selain daripada bahasa Vietnam merupakan bahasa yang pertama. Kalau kita tengok bahasa yang kedua yang wajib masyarakat di Vietnam belajar adalah bahasa Indonesia, dan pada masa kini diwajibkan kepada rakyat Vietnam untuk belajar bahasa Indonesia. Tengok kenapa di Vietnam buat seperti itu, sebab di Vietnam ingin menjaga hubungan bilateral bersama dengan Indonesia. Di mana kalau kita tengok pada baru-baru ini, hubungan di antara Vietnam dengan Indonesia telah menjalinkan beberapa hubungan dalam aspek ketenteraan dan juga ekonomi. Untuk menjaga hubungan itu agar terus berkekalan, kerajaan Vietnam mewajibkan rakyat dia untuk belajar bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ini merupakan menjadi bahasa yang kedua terpenting di Vietnam. Bukan Vietnam sahaja yang mengaplikasikan bahasa Indonesia. Kalau kita tengok seperti Kemboja, di mana kalau kita tengok di tenteraan di Kemboja telah melakukan satu pendidikan untuk belajar bahasa Indonesia, dan akan diaplikasikan bahasa Indonesia itu di kalangan ketenteraan di Kemboja. Mantap guys. Dimana kalau kita tengok negara-negara yang lain, mereka menjadikan bahasa Inggeris ataupun bahasa orang putih ini sebagai bahasa kedua. Tetapi di Vietnam dan juga Kemboja, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang terpenting, di mana menjadi bahasa kedua selain daripada bahasa ibunda mereka sendiri. Dan sebenarnya kalau kita tengok bahasa Indonesia ini, mengikut daripada data yang dilaporkan, lebih daripada 30 ke 40 negara di dunia ini yang sedang belajar ataupun cara berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Bukan kaleng-kaleng guys, kalau kita tengok bahasa Indonesia kini digunakan di dunia guys. Dan kalau kita tengok berita yang kedua di dalam video tadi adalah berkaitan dengan Bakamlah di Indonesia, di mana kalau kita tengok Bakamlah telah membuka satu pangkalan baru, dan pangkalan baru itu bertempat di Sulawesi. Di mana dan kita pun sedia maklum bahawa Indonesia ini memang salah satu negara maritim di dunia, dan kalau kita tengok Indonesia ini memang cukup besar di pesisiran pantai dah. Jadi Bakamlah menyusun strategi dan membuka lagi pangkalan baru. Sebenarnya ini adalah salah satu strategi yang memang cukup terbaik guys. Di mana dengan adanya pangkalan baru ini, Indonesia dapat menjaga pesisiran pantai itu di Indonesia daripada terus dicerobohi orang asing. Dan menurut daripada kepala Bakamlah di Indonesia, mereka akan menempatkan beberapa alutsista ataupun armada-armada yang terkuat di pangkalan baru yang bertempat di Sulawesi. Dan kalau kita tengok berita yang ketiga tadi adalah berkaitan dengan Taiwan. Pada baru-baru ini, Taiwan, negara China ingin mengambil balik Taiwan untuk masuk ke dalam gugusan China. Tetapi dengan tegasnya Presiden Taiwan berkata dia tidak sudi ataupun dia tidak mahu tunduk ke China untuk masukkan Taiwan ini ke dalam China. Berapa bulan yang lepas, Presiden China iaitu Xi Jinping ni telah berkata kepada Taiwan, kamu mau masuk ke China dengan secara lembut ataupun secara paksa. Bermakna di sini China memang sangat-sangat mahu Taiwan itu masuk ke dalam gugusan China. Tetapi sehingga kini Taiwan, iaitu Presiden Taiwan sendiri berkata dia tidak akan masuk Taiwan ini ke dalam China, dan mereka akan berdiri dengan Taiwan yang sekarang ini. Kalau kita tengok sekarang Taiwan dengan China semakin hari semakin panas guys. Tapi apa-apa pun kita mendoakan agar hubungan di antara Taiwan dan juga China agar cepat pulih, dan janganlah berlaku apa-apa sengketa di antara kedua-dua belah negara ini. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. See you the next video.